Baik, kita ketemu kembali di sesi selanjutnya untuk pembelajaran tentang membuat proyek Java terkoneksi dengan database. Pada sesi ini, kita akan coba melanjutkan untuk pembuatan cari data atau fungsi search. Jadi search ini sama seperti misalnya kalau misalnya kita mencari sesuatu dengan menggunakan Google, kita ada mengetikkan misalnya di sini data, maka ketika kita melakukan pencarian akan langsung dimunculkan eh, link-link yang bersesuai dengan apa yang kita ketikkan di sini. Nah, ini konsep Google-nya. Untuk yang project kita juga akan membuat hal sama seperti yang konsep pencarian tersebut. Namun di sini kita konsepnya sederhana saja. Artinya user nanti akan mengetikkan sesuatu di kotak pencarian dan hasilnya nanti akan dimunculkan dalam tabel yang sudah kita buat ini. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi apapun yang diinginkan oleh user nanti dia mengetikkan dalam kotak pencarian dan di dalam tabel nanti secara otomatis akan dimunculkan atau menampilkan data yang sesuai yang ingin dicarinya. Oke, di sini kita menggunakan pencarian, kita menggunakan sintak SQL namanya likes. Nanti akan saya jelaskan bagaimana untuk yang disebut dengan likes yang ini. Oke, caranya pertama adalah kita menambahkan komponen JLabel dan tag file buat desain layoutingnya. Ini di sini satu, kemudian tag file di sini satu, kemudian coba diganti ini bisa menjadi input pencarian. Kemudian di sini JTag field ini kita besarkan lagi. Di sini kita hapus kosong. Nanti di sini akan diketikkan pencarian kata yang ingin dicari. Kita change variable name di sini biar memudahkan kita dalam mengingatnya menjadi txt cari. Oke, selesai untuk desain layoutingnya. Sekarang kita masuk ke bagian source code. Jadi apapun nanti akan diketiknya di sini akan muncul di sini di dalam tabelnya. Source kodenya di modul saya sudah sudah saya sisipkan di sini. Kita akan coba mempraktekkannya. Yang pertama adalah seperti biasa kita menggunakan namanya ini untuk yang sintak SQL-nya. Oke, saya langsung saya mengetikkan. Saya coba pisah dalam dua layar. Saya bagian source code. Di bagian source code di sini seperti biasa buatkan sebuah metodenya. Metode di sini saya memberikan nama metodenya adalah void cari data. Ini nama metodenya. Baik, saya akan coba ketikkan kodenya sesuai dengan yang di modul yang sudah saya share. Pertama adalah kita buat sintak SQL-nya dulu. String cari sama dengan kita sintak SQL tetap menggunakan select from nama tabel MHS where kita mencarikannya berdasarkan apa. Misalnya dalam contoh ini kita mencari data itu berdasarkan nama. Jadi ketika namanya diketik, data dia itu akan dimunculkan. Where berarti sesuai dengan nama dalam tabel database yaitu nama. Nah, disinilah untuk mencarinya itu kita menggunakan satu fungsi SQL yang namanya adalah likes. Select from, tampilkan data dari tabel mahasiswa berdasarkan nama. Like ini artinya gimana ya? Berdasarkan sesuatu apa yang dia inginkan. Likes, sini saya ketikkan like, saya berikan simbol di sini ada simbol persennya seperti ini. Kemudian berdasarkan dari mana dia mengetikkan itu pencariannya. Jadi dia data akan ditampilkan itu berdasarkan yang diketik. Di mana diketik dicarinya di sini. Di dalam inputan di sini. Jadi apapun yang diketik di sini nanti query akan melakukan query dalam database akan dicari datanya dan akan ditampilkan di tabel di sini. Jadi kita tuliskan di sini berdasarkan data yang diinput dari
txt, tadi kita udah mengubah variabelnya, txt cari get stack seperti ini, get text, kemudian tambah get stack, kemudian di sini ada namanya tanda persen. Tanda persen ini adalah apa fungsi tanda persen ini? Jadi kalau kita memberikan tanda persen itu, semua data yang diketikkan itu akan dicari. Misalnya nama saya Ridwan. Biasanya kan data itu akan ditemukan kalau mengetikkan semuanya. Diketik nama, saya ingin mencari nama saya nih. Nama saya Ridwan. Diketik semuanya dulu. Ridwan, baru ketemu data saya. Tapi kalau kita menggunakan tanda simbol ini, tanda simbol persen ini, tanpa mengetikkan semua nama saya dengan kata kunci saja, misalnya RI itu kan awalan nama saya, dia tetap data itu akan dimunculkan. Nanti coba kita lihat perbedaannya bagaimana menggunakan simbol dengan tidak menggunakan simbol ini. Oke, saya lanjut dulu, nanti kita lihat perbedaannya. Kemudian seperti biasa, statement, kita panggil statement untuk query ke SQL-nya. ST sama dengan panggil kelas koneksi, create statement. Oke, seperti biasa ini seperti tadi. Klik start statement with bracket. Kemudian di sini tampilkan datanya, result set, rs, sd, execute query, cari. Oke, jadi sintaks SQL yang sudah kita berikan, kita lakukan eksekusinya. While ini artinya buat apa kita menggunakan while lagi? Kita ingin menampilkannya dalam tabel. Oke, string ini sama seperti tadi sebenarnya. String A waktu yang untuk menampilkan data, rs get string name, string B rs get string nama. Oke, kemudian string tampilkan dalam tabel, kemudian A B, kemudian TB panggil nama tabel, add row data. Oke, sudah. Nah, ketika ini sudah selesai, saya coba perbesar. Kodenya sudah selesai, namun nanti kita coba lihat perbedaannya karena ada sesuatu yang belum ini di tabelnya. Nah, di mana kita implementasikan metode ini belum berjalan, belum dieksekusi ketika kita belum memanggilnya pada suatu event. Nah, caranya bagaimana? Balik ke sini tadi ada penjelasannya. Selanjutnya kita ingin agar data di tabel otomatis ditampilkan ketika user mengetikkan sesuatu. Maka kita berikan event key release pada txt cari. Txt cari inilah yang waktu kita ketik sesuatu itu. Caranya gini. Di sini di txt cari, klik kanan event key, kita memilihnya adalah key release. Ini beda. Key press ketika di enter, key release ketika dia mengetikkan sesuatu. Oke, kita coba lihat di sini panggil metodenya, cari data. Oke, save. Coba kita jalankan. Kita ketik di sini adalah body. Nah, kan muncul kayak gitu. Ada muncul di sini, loh, kok munculnya satu bukan body aja, tapi munculnya banyak kali gitu. Jadi kalau saya ketik lagi, nah kan muncul kayak gitu. Nah, ini kan error sebenarnya, bukan error proses sebenarnya, error hasil ini, bukan error hasil. Jadi kenapa muncul kayak gini? Karena ada satu source code kita belum memberikan default table model ini belum kita set. Walaupun tadi kita udah set name, nama, tapi dia hanya berlaku untuk metode yang tampil. Sedangkan yang metode untuk cari, kita belum jadikan dia ini sebagai berubah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Caranya kayak gini cara mengatasinya. Cara atasi di sini dalam metode cari data, di atasnya sekali, di sini
kita set data yang sesuai ini copy aja lah. Kalau di dalam source code di modul sudah ada ini. Jadi ini kenapa saya lanjut tadi, supaya memudahkan para mahasiswa kan apa sih fungsi dari kode-kode ini. Nah, makanya saya nggak tulis duluan tadi. Ini saya copy aja, copy, Ctrl C, kemudian saya cari di sini. Nah, seperti ini. Saya copy paste aja karena udah duluan tadi. Nah, coba saya save, jalan. Maka ketika sudah saya tambahkan kode tersebut, saya ketik cari di sini, saya ketik Budi, yang tampil hanya Budi aja. Jadi dia nggak akan nambah lagi kolom-kolom kayak tadi, karena udah saya berikan kode ini. Jadi ketika misalnya saya ketik lagi Ani, jadi yang muncul cuma Ani. Berdasarkan npm nggak ada, karena kita cari tadi berdasarkan nama. Jadi bagaimana kondisinya kalau misalnya dua buah, misalnya kita ingin mencari berdasarkan npm dan berdasarkan nim dan berdasarkan nama, kita bisa memberikannya dengan menggunakan operator AND. Itu. Jadi gini. Jadi misalnya saya ketik di sini B, kan langsung muncul padahal nama dia Budi, tapi saya ketik B aja udah muncul. Nah, ini karena kita menggunakan simbol. Coba saya hilangkan simbol sekarang. Saya hilangkan simbol, mudah-mudahan ya. Saya sini, coba saya hilangkan ini. Ini saya hilangkan simbolnya. Coba saya tes lagi. Saya ketik misalnya B, nggak muncul kan? Nggak muncul ya kalau hilangkan simbol. Budi baru muncul. Itu dia. Jadi kalau misalnya nggak pakai simbol kayak gitu. Jadi kalau saya ketik Ani S, baru muncul. Tapi kalau saya ketik Ani aja nggak muncul. Jadi itu bedanya. Bagaimana kalau misalnya menggunakan yang tadi simbol persen ini. Jadi itu fungsinya. Jadi biasanya sebenarnya digunakan. Jadi disarankan harus menggunakan simbol ini. Jadi kalau kondisi tadi ada dua, bagaimana Pak? Kalau misalnya ada dua pencarian berdasarkan nim dan berdasarkan nama, buat aja di sini variabel atributnya berdasarkan where nama likes, berarti di sini ada satu lagi di sini, di mana ya, di sini n berdasarkan apa ya, tuliskan aja lah di sini. Saya copy paste aja, misalnya berdasarkan sorry, bukan di situ, ini di sini, berdasarkan where nama likes dan di sini and apalah misalnya name like lagi, baru di sini copy paste yang di sini. Copy paste aja di sini. Oke ya, dicoba. Saya nggak coba, kalian aja yang coba semuanya. Oke. Itu sekilas penjelasan tentang proses pencarian data. Oke, di sini kita udah coba selesai di tahapan awal untuk operasi dasar sederhana, simpan, tampil, hapus, ubah, cari. Kita udah selesai. Kalau mau ditambah-tambahin, misalnya ada nim, ada nama, kemudian ada jenis kelamin atau apa, itu tinggal disesuaikan saja. Kalau Anda menggunakan combo box, berarti bukan get stack tapi get select item gitu. Oke ya, cukup sekian. Nanti kita coba lanjutkan lagi ke tahap berikutnya, yaitu membuat report dengan menggunakan Jasper report atau e-report. Oke, kita lanjutkan di sesi video yang berikutnya. Oke, terima kasih.